Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah yang kami muliakan, selamat datang kami ucapkan di Masjid Raya Pondok Indah. Semoga aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari ini hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1445 Hijriah. Allah masih memberikan kita kenikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sholat Jumat yang kami muliakan, sebelum kita mulai ibadah Jumat, izinkan kami menyampaikan beberapa buah pengumuman. Namun kiranya pada jamaah dimohon untuk meluruskan dan merapatkan syaf dan menonaktifkan alat komunikasinya. Kemudian jamaah kami harapkan untuk menitipkan sandal sepatu kepada petugas resmi dari masjid, dan dimohon untuk tetap menjaga kesehatan selama berada di area masjid. Berikutnya, bagi jamaah yang akan menyisikan infaknya ke masjid, bisa mengisi kotak amal yang atau bisa memanfaatkan barcode infak yang kami tempatkan di kotak amal bagian depan. Dan terakhir, mari kita berserah diri kepada Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berikut informasi yang akan kami sampaikan, antara lain informasi kajian di Masjid Raya Pondok Indah. Komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengundang jamaah untuk mengikuti kajian pada Sabtu besok 26 Agustus 2023 pukul 5 sampai dengan pukul 6.30, bertempat di ruang sholat Masjid Raya Pondok Indah, bersama narasumber Ustadz Doni Amir Segaf yang akan menyampaikan lanjutan tema bertutur kata dalam Al-Quran. Kajian dilaksanakan secara offline dan online melalui kanal YouTube dan Zoom. Berikutnya, pengajian tafsir Al-Quran secara live dan online masih bersama Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Kajian dilaksanakan pada hari Ahad atau Minggu 27 Agustus 2023 mulai pukul 5 sampai 6.30, bertempat di ruang sholat utama Masjid Raya Pondok Indah, dengan narasumber Dr. M. Khairin LC MA melanjutkan tafsir surat Al-A'raf ayat 189 sampai dengan 196. Acara diakhiri dengan silaturahmi online secara daring kepada saudara-saudara kita sesama muslim dari negara-negara lain. Informasi selanjutnya, Klinik Herbal Sehat Mulia Masjid Raya Pondok Indah melayani kebutuhan jamaah yang ingin berobat alternatif dengan tenaga dokter yang berkompeten dan ahli di bidangnya. Bagi jamaah yang ingin mencoba pengobatan dengan herbal, kami silahkan menghubungi klinik kami. Posisi klinik di samping kantin bambu Masjid Raya Pondok Indah. Kami juga melayani pijat refleksi
dan pengobatan cara Nabi, yaitu bekam, ruqyah, gura. Bagi jamaah yang ingin berobat alternatif, kami persilakan untuk mengunjungi Klinik Sehat Mulia Masjid Raya Pondok Indah. Informasi berikutnya, Klinik Sehat Mulia Masjid Raya Pondok Indah, insya Allah Senin dan Selasa ini tanggal 28 dan 29 Agustus 2023 akan melaksanakan pelatihan bekam sehat angkatan ke-21 dengan pembicara Dr. Ziaul Haq dan Bapak Tri Hari Fajaryadi ST, trainer ABI. Untuk infak pendaftaran sebesar Rp1.500.000 dengan fasilitas sertifikat, makalah, makan siang, snack, peralatan bekam, praktek, konsultasi gratis pasca latihan, dan diskon-diskon yang menarik lainnya. Oleh karena itu, bagi jamaah yang berminat, kami masih membuka pendaftaran dengan menghubungi Klinik Herbal Masjid Raya Pondok Indah yang ada di samping kantin bambu. Informasi selanjutnya, Masjid Raya Pondok Indah insya Allah pada tanggal 28 Agustus 2023 akan memberangkatkan jamaah untuk umroh selama 10 hari dengan fasilitas pesawat Saudi dan landing Madinah, dengan fasilitas tambahan kereta cepat Madinah ke Mekah dan hotel bintang 4 dengan harga mulai Rp31.500.000 dengan pembimbing Ustadz Dr. H.C. Rusmono SPDI. Oleh karena itu, doa restu jamaah agar diberikan kelancaran dalam perjalanan selama ibadah umroh nanti. Info mengenai jadwal keberangkatan selanjutnya bisa menghubungi Sekretariat Masjid Raya Pondok Indah. Berikutnya, toko usaha mulia Masjid Pondok Indah selain menyediakan aneka alat tulis, peralatan kantor, fotokopi, dan lain-lain, juga melayani jamaah untuk mendapatkan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi atau SIM serta pembuatan paspor, baik untuk secara pribadi ataupun kolektif. Kami bekerjasama dengan pihak Global Makmur Safety Riding Consultant. Bagi yang berminat bisa menghubungi toko usaha mulia Masjid Pondok Indah yang berada di samping ATM Center Masjid Raya Pondok Indah. Kemudian berikutnya komunitas inilah.com setelah Jumat ini akan berbagi-bagi kebaikan berupa 600 snack box untuk jamaah. Kegiatan berbagi ini rutin dilaksanakan setiap Jumatnya. Bagi jamaah yang ingin mengetahui kegiatan lain dari komunitas ini, kami persilakan menemui gerai di depan Masjid Raya Pondok Indah. Informasi selanjutnya, laporan infak Jumat yang lalu. Alhamdulillah terkumpul sebesar Rp28.300 dan infak penitipan terkumpul sebesar Rp741.000. Atas infak jamaah kami ucapkan syukran jazakallahu khairan katsiran. Berikutnya untuk susunan petugas Jumat pada hari ini. Khutbah akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Husnul Hakim Inzi MA yang akan membawakan tema keteladanan Nabi Zakaria alaihi salam. Imam Jumat dipimpin oleh Ustadz Aninur Rahman LC MA. Muadzin dan Bilal dikumandangkan oleh Ustadz Supriyadin SAG, dan insya Allah khatib berikutnya Haji Abu Fida MA. Kemudian kami mohon kepada jamaah untuk keikhlasannya
membacakan suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Suryadi bin Madari, umur 42 tahun, yang meninggal pada hari Selasa 22 Agustus 2023 pukul 7 waktu Indonesia. Fatihah juga kita niatkan untuk saudara ataupun famili ataupun sahabat atau kerabat kita yang barangkali saat ini ada yang sakit ataupun wafat ataupun yang mengalami musibah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bagi yang sakit diringankan dan disembuhkan penyakitnya. Bagi yang wafat, arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mengalami musibah ataupun bencana diberikan kesabaran dan ketabahan. Juga kita niatkan untuk jamaah yang sedang menggeluti usaha baik niaga dalam bentuk apapun, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pembacaan suratul Fatihah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali sebelum kita mulai, untuk kesempurnaan ibadah Jumat, dimohon kepada jamaah untuk tidak berkata-kata ataupun berbisik satu sama lain, dan tidak mengaktifkan alat komunikasinya, baik handphone dan sejenisnya, baik untuk telepon, browsing, chatting, dan lain-lain. Waktu sholat zuhur pada hari ini pukul 11:57 menit. Karena waktu telah masuk, kepada jemaah kami persilakan untuk sholat sunnah terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فعباد الله أوصيكم إياي بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan dipanjang kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat-sahabat setianya, dan semoga kita senantiasa dikaruniai kekuatan, kesehatan lahir dan batin untuk selalu bisa mengikuti jejak langkahnya, untuk selalu bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini kami ingin mengajak kembali, marilah kita senantiasa
berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam maknanya adalah tasdiqun bil qalbi, hati kita membenarkan, wa qaulun bil lisan, lisan kita mengikrarkan, wa amalun bil arkan, tubuh kita melaksanakan. Takwa hakikatnya adalah al-wiqayah, dari waqayaqi wiqayatan. Seruan takwa pada hakikatnya adalah upaya untuk memelihara diri dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, takwa bukanlah sebuah kesadaran verbal, tapi takwa adalah satu sikap hidup yang kita tunjukkan dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini kita akan membahas satu sosok yang diabadikan oleh Al-Quran, yaitu Nabi Zakaria. Di dalam surah Maryam yang saya sebutkan tadi, Allah memuji Nabi Zakaria sebagai hambanya. Tentu saja hambanya Allah bukan saja Nabi Zakaria. Kita semuanya juga menjadi hamba Allah. Barangkali bedanya adalah kalau Nabi Zakaria Allah yang mengakuinya, kalau kita yang mengaku sebagai hamba Allah. Yang kita khawatirkan adalah kita sudah mengaku sebagai hambanya Allah, tapi Allah ternyata tidak mengakui kita sebagai hambanya. Pernyataan Sayyidina Ali tentu saja sangat penting untuk kita renungkan. Kafani izzan an akuna laka abdan. Kata beliau, seorang hamba Allah tentu saja dia harus sudah merasa mulia. Saya ya Allah sudah cukup mulia karena aku menjadi hambamu. Wa kafani fakhran an takuna li rabban. Ya Allah, saya sudah cukup bangga karena engkau menjadi Tuhanku. Jamaah sekalian, sebagai hamba Allah, Allah telah memberikan rahmatnya kepada Nabi Zakaria. Jamaah sekalian, jangan sampai salah paham bahwa rahmat Allah tentu saja bukan saja diberikan kepada Nabi Zakaria. Kita bisa hidup ini karena rahmat Allah. Kita bisa menghirup udara karena rahmat Allah. Segala apa yang kita dapatkan itu adalah wujud dari rahmat Allah. Kalau gitu rahmat Allah itu bukan saja diberikan kepada orang-orang tertentu. Lebih tepatnya bukan saja diberikan kepada orang muslim secara khusus, tapi bahkan orang kafir pun juga merasakan rahmat Allah itu. Matahari adalah wujud rahmat Allah, dan itu dimanfaatkan oleh orang mukmin, oleh orang muslim dan non muslim. Kalau begitu, perlu ada penjelasan lebih dulu tentang apa yang kita kenal dengan rahmat. Rahmat dijelaskan oleh salah seorang pakar bahasa Al-Quran, namanya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, ulama pada abad kelima, dengan bukunya yang sangat monumental, Al-Mufradat bi Gharibil Quran. Rahmat itu mengandung dua makna. Yang pertama adalah al-qadu, kasih sayang. Yang kedua adalah al-ihsanu, kebaikan. Kata beliau, kasih sayang inilah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk hidupnya. Gambaran yang paling nyata adalah seorang ibu ketika dia melahirkan, meskipun 9 bulan dia disiksa oleh jabang bayinya, tapi ketika anak itu lahir, anak itu tidak dibunuh, anak itu tidak dibuang, tapi anak itu diciumnya. Tentu saja adegan ini tentu saja adegan yang aneh bagi seorang manusia. Kenapa sampai seperti begitu? Bukan karena namanya ibu,
tapi Allah telah menanamkan kasih sayang itu kepada seorang ibu. Artinya kasih sayang ini jika tidak ada, maka seorang ibu bisa tega membuang anaknya sendiri. Sementara ihsan itu tidak ada satupun yang boleh menghaki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah saja yang boleh mengatakan itu atas jasaku, itu atas kebaikanku. Jika ini yang menjadi tolak ukurnya, maka rahmat yang diberikan kepada semua umat manusia, baik muslim maupun non muslim, itu adalah rahmat yang berarti al-ihsan. Inilah makna dari Rahman, Sang Maha Pengasih tak pilih kasih. Karena tidak pilih kasih, semuanya dikasih. Orang muslim dikasih, orang non muslim juga dikasih. Tetapi rahmat-rahmat khusus, yang itu tentu saja diberikan kepada orang-orang khusus dengan kriteria-kriteria khusus. Al-Quran menggunakan istilah wa kana bil mu'minina rahima. Rahmat yang tercurah dari rahimnya Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang dengan kriteria-kriteria khusus. Salah satu contoh di dalam ayat ini adalah Nabi Zakaria. Kenapa sampai Nabi Zakaria itu mendapatkan rahmat secara spesial? Rahmat spesial yang diberikan Allah kepada Nabi Zakaria adalah, salah satunya adalah Nabi Zakaria dikaruniai anak di usia yang sudah sangat tua, padahal istrinya adalah mandul. Ketika Allah memberikan rahmatnya secara khusus, maka tidak ada logika yang bisa masuk, tidak ada sebab akibat yang bisa masuk. Karena itu jamaah sekalian, kita perlu tahu apa sesungguhnya yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Kok sampai Allah memberikan rahmatnya secara spesial? Ternyata ada satu kalimat di dalam doanya Nabi Zakaria. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Ketika dia berdoa, ketika beliau berdoa untuk meminta anak, beliau menyatakan rabbi inni wahana al-'azmu minni, ya Allah, tulangku sudah rapuh. Washta'ala ar-ra'su shayba, rambutku sudah beruban. Artinya dia berdoa sudah sangat lama, tentu saja sejak beliau menikah sampai tua, dan tidak dikaruniai anak. Tapi ada satu kalimat yang terucap dari mulut beliau, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, meskipun begitu, saya belum pernah kecewa dengan doa-doa saya. Jamaah sekalian, berdoa tentu saja aktivitas setiap hari umat muslim. Berdoa adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Doa adalah silahul mukmin, senjata terakhir orang mukmin. Saya yakin setiap orang muslim pasti kita pernah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah zat yang layak untuk kita minta. Dan kita adalah hamba yang lemah yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita memiliki mentalitas seperti Nabi Zakaria? Tentu saja jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Jamaah sekalian, karena itu ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini tidak dipahami bahwa setiap doa langsung dikabulkan seperti yang kita minta. Ayat ini dijelaskan oleh salah seorang mufassir hadzal zaman, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kira-kira ada satu dialog imajiner antara manusia, antara Allah dengan hambanya. Wahai hambaku, jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kamu gak usah khawatir. Jika kamu punya masalah, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Kamu gak usah khawatir, karena kamu punya Tuhan yang siap untuk mengabulkan doa. Karena itu Rasulullah menggaransi, ma min muslimin yad'u da'watan, tidak ada satu seorang muslim yang berdoa kepada Allah jika dalam doanya itu dia tidak sedang melaksanakan perbuatan yang haram, dia tidak sedang memutuskan hubungan tali silaturahmi, maka dia akan dikabulkan pasti. Dan ini dari lesan suci baginda Rasulullah SAW. Dia akan dikabulkan doanya, dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Kalau tidak, dihindarkan dari mara bahaya yang dia tidak ketahui. Kalau tidak, dia akan menjadi simpanan nanti di akhirat.
Jamaah sekalian, jangan sampai kita berdoa tapi kita seperti murid Tuhan. Kita cukup, kita pasrahkan segala persoalan, sampaikan kepada Allah. Gak usah khawatir, Allah pasti akan mengabulkan. Tentu saja tidak seperti yang kita inginkan, tapi seperti yang dikehendakinya. Semoga ini ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين ومن عبادك الذاكرين ومن عبادك الشاكرين ومن عبادك العلماء العاملين ومن عبادك المخلصين ومن عبادك المخلصين ومن عبادك الذين كانت خلقهم على القرآن وألسن القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا وافق أهلنا وافق أولادنا وافق ولاد جميع المسلمين لما تحب وترضى. وافقنا وإياهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا منك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ويعلم ما تصنعون.